Nabi Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu dawe adzulumatu khamsun. Dawe Abu Bakar kegelapan itu ada 5. Di mergo Abu Bakar wong saleh, nek kegelapan yo luwih akeh. Dadi ora pati apal nek jumlahe akeh ora pati apal. Roe muk pira? 5. Nah, zaman akhir ora trimo 5 ribuan napa? Ribuan. Nomor 1 hubud dunya. Seneng dunya. Seneng dunia macam-macam, seneng pangkat, seneng apa saja yang tidak mengantarkan ke akhirat. Iku darani napa? Dunia. Atau apa saja yang murahan, iku darani dunia. Kalau terangno definisi dunia, dunia kata dana ya dunuan. Yang barang sing hina, iku jenenge napa? Dunia. Atau barang sing dekat, iku jenenge dunia. Kemanane dunia wis saiki, dana iku maknane dekat. Akhirat nanti. Serungokno wae kok kowe suwe-suwe paham. Sehingga sesuatu yang tidak murahan, kayak sujud, kayak sedekah, kayak ngaji iku ora donya. Ini kesaksian akhirat. Sehingga ketika Ibnu Khaldun niku Allah itu ngeritik dunia ya yang perlu dikritik. Bahkan kadang akhirat pun dikritik pangeran. Swarga pun kadang dikritik pangeran, nak wayahe perlu dikritik. Karena ada konteksnya. Ada apa? Konteksnya, misalnya begini, saya punya kitab namanya Khilyatul Auliya atau Baqatul Asfiya. Di situ ada cerita ada seorang sufi bodoh ngeritik dunia entek ngamak. Dunia wis ora ono benere, dunia ku nggon batang, pokoke dunia ku jifah batang. Sing berebut batang ya siap-siap rebutan mbek asu, pokoke ngomong wis tok ndi-ndi. Sayyidina Umar itu agak tersinggung dengan makalahnya orang sufi yang bodoh ini. Ya rata-rata orang sufi memang bodoh. Kecuali gelem ngaji fikih. Setelah ngomong ngalor ngidul dunia ku swelek terus dekne biasa lah wong sufi terus milih dhewean terus orang lakoni popo, ngerti-ngerti lesu, kok mangan wae lesu, orang sufi kan gitu. Singkat cerita terus Umar agak marah tapi beliau masih bisa mengendalikan diri terus kata beliau, "Sal sayyidah." Sal hada sayyid. Kamu tanya hada sayyid, maksudnya sayyid dalam bahasa dulu itu ya orang terhormat. Terus kata Ubay bin Ka'ab, dan ini menurut saya benar sekali dan kamu harus mengikuti Ubay bin Ka'ab. Dia adalah termasuk 6 sahabat yang dipuji Nabi min ahlil Quran apa? Yang dipuji Nabi min ahlil apa? Quran. Kata Ubay bin Ka'ab, lalu Anda masuk surga karena apa? Lalu Anda masuk neraka karena apa? Lalu Anda dapat ridha Allah karena apa? Kamu itu bisa masuk surga lihadidar karena kenangan di rumah ini, maksudnya karena dunia ini. Karena sujud kamu, karena kebaikan kamu, itu di mana? Allah mereferensi amal kamu ya di dunia ini. Kamu masuk surga karena sujud kamu di dunia ini. Nanti masuk neraka karena keangkuhan kamu di dunia ini. Fahadi dunya mi'yar. Dunia ini adalah takaran. Semua referensi Tuhan tentang akhirat itu merujuk kelakuan kita apa? Di dunia. Sehingga kalau kamu masuk surga selamanya lama, itu ya karena kebaikan kamu di dunia. Maka jangan kritik dunia ini. Karena dunia itu mahalu sujudika, mahalu ruku'ika, mahalu pokoknya dia marah-marah. Sehingga semenjak itu kata Ibnu Khaldun orang tahu dunia yang dikritik adalah dari madatul kalimah dani'ah, suatu yang murahan, apa? Yang murahan. Sehingga kalau misalnya orientasinya itu kebesaran li'ilai kalimatillah, maka itu tidak termasuk dunia. Dan yang suasananya akhirat tapi motifnya adalah kasal, kemalasan, itu yang benar-benar dunia. Makanya Imam Syafi'i sering kritik tasawuf itu sampai ussisati tasawuf alal kasal. Ilmu tasawuf itu basisnya itu karena pemalas. Karena tadi misalnya begini, ini contoh paling gampang. Zaid itu di daerah pinggiran. Di daerah pinggiran di mana Islam itu minoritas. Terus dia ingin kaya raya supaya bisa bikin masjid atau bikin komunitas Islam. Atau dia ingin jabat jadi lurah supaya enggak ada pelarangan orang sholat karena dia yang punya otoritas bikin aturan. Atau kalau mungkin skup lebih besar dia ingin jadi bupati supaya daerah situ familiar dengan Islam karena pejabatnya muslim. Itu tidak dunia karena semua orientasinya untuk mengawal sujud, mengawal kebenaran. Tapi kalau kamu di daerah pinggiran kemudian milih dhewean kabeh kersane pangeran sithik-sithik kersane pangeran terus kamu meninggalkan aktivitas dakwah, itu yang dunia karena motivasi kamu adalah al-kasal malas dari mewarnai buminya Allah ini dengan sujud. Ini yang banyak orang sufi salah paham. Makanya orang sufi harus ngaji fikih. Bendekne roh
dielingno wong alim, wong fikih nak kitmanul ilmi ku haram. Apa kitmanul ilmi haram. Menyimpan ilmu itu haram. Tidak memberi kontribusi dalam proses orang sujud adalah haram. Tidak memberi pencerahan pada umatnya Nabi adalah haram. Menikmati keasikan yang pangeran dewi adalah haram. Dia harus diingatkan gitu terus. Kalau enggak, itu bahaya bagi agama ini. Makanya dulu itu enggak ada orang sufi yang enggak ngaji ulama fikih. Sekarang kebalikan, malah wong sufi darani fikih mau kulit dekne wis tok hakikat, sembrono. Oh tak tobatno tenan nak ketemu aku. Itu bahaya, paham seperti itu tuh bahaya. Karena sekarang itu sufi itu jadi identitas kesalehan. Jadi yang rumah kome sufi koyo sak dhuwure ahli napa? Fikih. Itu bahaya. Karena tadi sufi itu akan ngeritik dunia sepedas-pedasnya. Kemudian ujung-ujungnya meninggalkan dunia, kemudian happy-happy asik pangeran dewean dan membiarkan umatnya Nabi ini berserakan kemana-mana, tidak terlibat sama sekali, tidak memberi kontribusi sama sekali. Cara bahasa gampangannya orang gelem amar ma'ruf, gak gelem nahi mungkar. Tapi bahasa amar ma'ruf nahi mungkar kan saiki dadi gerakan ekstrem, makanya ora tak bahasa amar tidak peduli, tidak mulang. Mergo saiki bahasa saiki repot terus. Paham ini penting kalau terang. Jadi kalau baleni malih ya. Sing dimaksud dunya ketika dikritik pangeran iku dunya sing sangka kata dani'ah, sesuatu sing murahan, sing enteng, sing nafsu. Iku jenenge napa? Dunya napa? Dunya. Tapi ketika sesuatu itu baik dan mengarah kepada Allah, iki jenenge dunya iki masru'atul akhirah. Maka dunya itu di dua status napa? Siji masru'atul akhirah. Dan ini status yang harus kita pakai. Makanya kata Imam Ghazali itu, kowe nak radi duwe sak penat-penate urip terus merasa enggak punya kenikmatan, datang saja ke kuburan dan yakinlah semua yang sedang mati keinginannya hanya satu, ingin kembali di dunia dan memperbaiki amal-amalnya. Berarti dunia adalah segala-galanya bagi orang yang sudah mati. Ya, orang yang sudah mati itu cita-citanya satu. La'alli arji, semoga kita kembali ke dunia. Untuk apa? Untuk membenahi semua kesalahan yang pernah dilakukan zaman yang dunia. Terus kamu ingat, fa'ana fid dunya. Ya Allah, alhamdulillah sekarang masih saya di dunia. Artinya saya punya satu kesempatan yang diinginkan semua orang yang sudah mati di seluruh dunia. Lalu malah wali anu urip malah kepengen nang mati. Saking kakean kasus ini, apa? Kakean apa? Kakean kasus. Makanya di sini sirinya para rasul, para nabi itu sering donga Allahumma tawil umrona, sehingga banyak orang soleh mendoa supaya panjang apa? Umur. Itu karena pas itu yang hadir adalah dunia dengan makna masru'atul akhirah. Tapi ada juga wali dan nabi kadang-kadang donga, ya Allah, jika sebaiknya saya mati, mati saja. Itu ketika tergambar dunia yang sudah murahan, yang sudah arogan, yang sudah tidak jelas. Maka dunia ini punya dua status sekaligus. Jika prospek bagi Anda untuk masru'atul akhirah, maka nikmati senikmat-nikmatnya. Tapi jika bagi Anda ini sudah menjadi ladang maksiat apa-apa, maka jadikan dunia ini tempat tobat. Karena akhirat itu enggak ada apa-apanya dibanding dunia. Jadi akhirat itu hanya mereferensi dunia, apa? Mereferensi dunia. Ini penting kula aturno. Kadang-kadang sufi kemudian goblok ora iso ngaji. Dia nganggap dunia sampai akhirat itu penting akhirat, tapi cara maknaninya salah. Lho kowe nganti ning akhirat mlebu swarga itu karena apa coba? Amal zaman di mana? Di dunia. Berarti penting mana dunia sama akhirat? Penting dunia karena akhirat mau efek, apa? Efek dunia ini yang pokok. Apa dunia ini yang pokok. Kalau Allah kan cara ngendikan tidak seperti itu. Allah cara ngendikan gini loh. Akhirat, maksudnya walal akhiratu khairul lakam nalula gini. Sesuatu yang berorientasi akhirat dan kemudian menjadikan kamu nyaman di akhirat itu khairul laka minal ula, itu lebih baik ketimbang dunia. Ora kok kowe nak ning dunia nak sepemelek ning akhirat apik ora ngarang ngono, nak ning dunia melek ning akhirat luwih parah. Kayak mlaratem cek ngene iki kan, tapi kan cek iso ngopi, cek iso mangan tengkleng. Coba ning akhirat gak iso blas, dunyel-unyel malaikat ngawur. Gayamu bareng melarat iso ning dunia lara lah, nak ning akhirat penak. Aku yakin ora luwih lara. Tak jamin. Ngeraine kan ketara nak ngono. Keliru omongan aku ning donya lara lah sementing nek akhirat penak itu ndak bisa. Kowe nyifati donya nggon lara iku serapati ridho mbek pangeran. Berarti kowe dikai iso ngopi ra syukur, dikai iso mangan ra syukur, anane nyifati donya lara. Berarti rapati ridho mbek pangeran. Malah
dibles-blesno sebenarnya. Pemenang nak pengurus akhiratnya aku tak tekek. Cuma aku loh pengurus ora sebenarnya. Tapi gak ada rencana daftar jadi panitia apa? Akhirat. Tapi kira rata syafaat dia biarno karena ini penting kalau terangno. Makanya Imam Syafi'i masyhur makalah beliau tentang fikih dan tasawuf itu. Di dunia ini identitas di dunia kita, dunia ulama itu hanya dua. Kalau enggak sufi ya faqih. Kamu jangan jadi salah satu. Faqih adalah orang sing qasin, itu qalbuhu qasin, hatinya itu keras, hatinya atas. Lam jadu qalbuhu tuqas, gak ditakwa blas. Wong faqih ora ditakwa blas, gak diempati blas. Tapi orang sufi itu hada jauh ini malah geblek blas, malah parah meneh. Sing sitok atas hatine sitok geblek dari Imam Syafi'i itu. Kena protes berarti Imam Syafi'i aja protes aku. Kenapa begitu? Misalnya gini orang fikih. Kalau bapak nyontohkan tuh gini. Orang fikih itu punya aturan. Misalnya kalau ruko tidak begini nggak sah. Sujud kalau nggak begini nggak sah. Sholat kalau tidak begini nggak sah. Oke, aturan itu baik. Tapi punya keangkuhan berpikir. Misalnya ada orang desa terbelakang. Misalnya di pedalaman Gunung Kidul, Kulon Progo. Ada orang yang ditobatkan orang-orang sufi. Orang sufi itu ya sing rodok goblok-goblok itu. Misalnya nobatkan. Enak wae wong fikir melok nobatno tapi tahu-tahu bilang ini sholatnya enggak sah, rukuknya enggak sah, Fatihahnya enggak sah. Jare sing sufi, wah semane nobatno ora iso salat apa ora disahno. Si sufi ya goblok pisan, ketika ngawal si ajudannya tadi salat, enggak dikawal. Sehingga banyak aliran di Jawa salat ala kali Joko ya ono Fatihah mau meneng tok. Sitok sujud tok. Jadi ini sitok atas atine ora gelem bina tapi muni rasa. Sing sitok goblok, ora tahu nerusno pembinaan. Akhirnya ya mandek ning satu kesalahan dan diwaris ya bergenerasi-generasi. Makanya kata Imam Syafi'i itu sitok goblok, sitok atas satine. Jadi kamu jangan jadi salah satu itu. Makanya kamu aman karena kamu ndak sufi ya ndak faqih. Makanya enggak masuk enggak masuk yang dikritik Imam Syafi'i. Kamu sufi ya ndak faqih ya ndak. Makanya kalau Imam Syafi'i ngeritik itu tapi alhamdulillah saya ndak dua-duanya. Ya ndak sufi, ndak faqih. Karena orang sufi itu kalau ditelusuri itu memang kesalahannya terlalu banyak. Kecuali dia mau ngaji fikih. Kenapa? Kecuali dia mau ngaji fikih. Kayak tadi misalnya, sampai Imam Syafi'i zaman itu duka yang menghentikan usisat tasawuf alal kasal. Ilmu tasawuf itu dibina itu berdasar kemalasan. Loh, saya punya teman sufi banyak. Saya ini kiai loh. Punya teman sufi banyak. Tekon dengan kula Gus donya wis rusak, sementing sakniki wis ngatah-ngatahno istighfar. Memangnya kita bisa diistighfari pangeran di sepuro pangeran ketika kamu orang alim ndak mulang? Memangnya kowe iso di sepuro pangeran ketika kowe sugih zakat? Memangnya kowe iso di sepuro pangeran wis kere ra nyapu masjid teko Jumatan, bareng rokoke diusep-usep ning pojok masjid bar mulai. Enak wae. Ana keran coplok wis dibarno. Memangnya kamu bisa jadi orang miskin seperti itu kemudian dimaafkan Allah? Ndak bisa. Kamu harus terlibat dalam proses sholat. Wis kere ya urun gawe keran, misalnya orang ngono urun masjid ya nyapu-nyapu, sing sugih urun dhuwit, sing alim urun mulang. Kok enak? Dunya bangke rusak terus kabeh dhewean. Menengi sampean ke dhewean neraka ora tak baturi ya ngono. Ndak bisa, sufi seperti itu ndak bisa, tuh kriminal. Nah, kenapa Imam Ghazali muji orang sufi? Kitab-kitab risalah Kusyariah muji orang sufi itu sufi-sufi sing koyo kowe. Sufi-sufi yang belajar fikih, napa? Sufi-sufi yang masih mau belajar fikih. Kok enak? Jadi sufi itu maknanya sidik-sidik. Zaman wis rusak itu tidak seperti itu. Nak rusak ya amanat pengiran kon melok dandani. Nah, ketika ra kena didandani sebetulnya enggak masalah, kan ada alternatif. Misalnya gini, ada mobil rusak enggak bisa dipakai. Memangnya mobil hanya itu. Kan ada mobil yang lain itu jenis faqih. Ini enggak, kamu punya pemimpin hanya 2 atau 3 lah biar enggak nyindir. 3 atau 4 lah. Ketika 4 ini orang ini gagal, seakan-akan Indonesia gagal. Memangnya Indonesia hanya punya orang 4 itu, goblok sekali kita berpikir gitu. Segoblok-gobloknya apa? Memangnya Indonesia itu milik siapa? Kenapa kamu menggantungkannya sama 1-2 orang, 3-4 orang? Gampang aja cari alternatif. Tapi kelirunya kita selalu begitu. Ketika kecewa sama pemimpin, seakan-akan dunia ini tergantung pemimpin itu. Mana ada dunia ini dipasrahkan sama makhluk oleh Allah. Dunia ini milik Allah, nggak pernah dipasrahkan makhluk. Bahkan kiai mati pun nggak ngefek pada agama. Dulu sahabat meninggal agama jalan, wali songo orang-orang pilihan meninggal agama jalan. Karena Allah tidak ridho dunia ini, agama ini, dunia maupun agama dipasrahkan sama seseorang. Allah yang mengurus dunia ini. Apa nak konglomerat mati terus uang melarat kabeh? Enggak kan?
Apa nak wong soleh mati terus wong bejat kabeh? Allah yang mengurus agama ini, mengurus dunia ini. Saking goblokem, nak ono kecewa mbek makhluk ini. Terus ya Allah, terus seakan-akan dunia ini runtuh. Ono pegatan sakake saiki ora ono sing lanang. Banyak orang pegatan terus untuk bojo luwe apik. Bojone mati sing wedok malah makmur akeh to ora. Kalau terangno ini penting. Kenapa saya sering kritik orang sufi? Karena sufi sekarang itu beda dengan sufi dulu. Di Jawa Timur itu keluarnya para kiai ya gitu. Kalau ada orang ikut torekoh tertentu, terus gak gelem ngaji takrib, akhirnya elinge pangeran sewengi tapi sesucine keliru. Masalah didik anak bojo keliru. Karena ya mau sementing la ilaha illallah terus maca la ilaha illallah terus itu gimana? Kalau kita iman sama Allah, ternyata iman dengan aturan-aturan Allah. Misalnya kita seneng cawe wedok, terus mbok sebut jenenge tok, kono njuk wedak ra mbok kei, njuk mangan ra mbok kei. Terus kamu tidak mempelajari sing disenengi pacaran ku apa? Senang Allah itu maknanya senang ketentuannya Allah. Allah yang murka itu apa? Kalau kita zina, kalau kita maling, ketika korupsi. Allah yang suka apa? Kalau kita sujud. Lalu syaratnya sujud apa? Harus dalam keadaan suci dari hadas besar maupun hadas kecil dan tempatnya tidak ada najis. Bahkan harus gitu. Itu senang Allah. Senang Allah kok aman. Allah sewengi terus pingsan, kesemper. Terus nak tepak harus darani wali. Nak darani wali ono salam template. Wah apa-apaanan. Lan cara bapak kula saking kerase. Lah wong darani wali nek melete keren aku jare. Tak top aku jare. Lah kok saged, Pak? Paling zaman akhir darani wali dadi gula, wong salah templek ngekeki dhuwit. Tapi nak wong alim darani wali ku sing dadi pinter akeh. Coba jajal lah wis ayo. Nak ora percaya Ruhin maklumno nak saiki wali, nak ora dadi gula mbek dhuwit. Ayo saiki umumno nak Ruhin iku wali. Reaksi masyarakat kira-kira piye? Salam template terus sangat malam merek rokok Ruhin, misalnya rokok apa ya terus ditukokno. Tapi umat dapat apa? Tapi ketika orang terkenal alim, umat dapat banyak karena bisa ngaji, carane sesuci piye, carane zakat, piye yang wajib zakat apa saja. Kalau ingat Allah itu ingat aturan-aturannya Allah. Terus keling Allah sewengi terus piye? Allah bikin aturan, kamu sewengi ning masjid itu ketentuan fikihnya kayak apa? Kalau istri kamu sakit, anak kamu sakit, kamu wajib ngurmat anak bojo dan itu juga perintah Allah. Terus saya Allah dulu nggak ada zaman Nabi seperti itu. Nabi itikaf sungin masjid pikir wiridan, ya mulang biasa. Wiridan sekadarnya, habis itu Nabi yang ngajar biasa. Siapa yang tanya tentang haid, siapa yang tanya tentang ghanimah, siapa yang tanya. Jadi yas'alunaka 'anil anfal. Ketika mereka iskal, lalu ghanimah cara bagi gimana ya Rasulullah? Dibagi wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa'alillahi khumusahu wa lirrasul 1/5. Ada yang tanya lagi, was'alunaka 'anil makhid. Istri saya cara ngakad tidak normal ya Rasulullah. Kadang-kadang over. Terus disebut itu istihadah apa? Ditanyakan. Ada yang kaya usul, ya Rasulullah duit kula kathah lalu tak kasihkan siapa? Yas'alunaka madza yunfikun. Ora kok terus eling pangeran sungi-sungi terus do ngantuk, bariku keturu. Bariku makan-makan ora ono ngono. Dan ketika Allah nyifati Rasul itu apa coba? Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yaslu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Rasul itu sifatnya yang diulang-ulang pangeran itu yaslu alaihim ayatika, membaca ayat-ayatmu. Artinya apa coba? Mulang kan? Wa yuzakkihim, membersihkan akhlak-akhlak mereka. Artinya apa? Mulang kan? Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Artinya apa? Mulang. Nabi itu disifati dalam satu ayat itu gayanya sampai 3 kali sifat, tapi maknanya mulang kabeh. Yaslu alaihim ayatika artinya apa? Membacakan ayat-ayat Allah artinya apa? Mulang kan? Wa yu'allimuhum artinya apa? Mulang. Wa yuzakkihim bersihkan mereka, membina artinya apa? Mulang. Coba kamu berani enggak di depan Allah terus kayak ngomong dunia? Karena hanya mulang yang bisa mengantar manusia mencintai Allah dan Rasul. Coba barokahnya kabeh kiai darani harame zina. Berapa juta orang yang tidak berzina gara-gara dawe para kiai nak wong zina sok ben dakare dikwetok, virgine ditunjuk malaikat. Entah cara ngulang gimana, cara tahdzir gimana terserah gayanya kiai masing-masing. Mungkin Mustafa nyontokno payudara di guantum, wong dene jorok penyerot. Dadi Ruhin duwe pinter meneh dakare apa dikwetok. Barokahnya tahdzir seperti itu berapa juta orang yang kemudian tidak zina. Berapa orang nggak jadi rentenir gara-gara cerita para kiai? Berapa ribu juta orang yang nggak bodoni mergo apa jadi ilate itu apa digunting malaikat. Ini kan sudah kebaikan yang sudah masif. Kenapa tidak kita tiru? Lalu ada gerakan wong tekone masjid sudah jeleng apa tok terus gak jelas ilinge iku perkara apa?
Lu kalau itu selingan nggak apa-apa Kang, ya 1 jam, setengah jam. Liane itu ya tetap dibelajarkan halal. Jadi ini penting saya utarakan. Lagi-lagi yang digerakkan Nabi adalah aturan main dalam hidup ini. Apa? Aturan main. Ya saya ulang lagi ya. Makanya kritik kita pada sufi itu bukan karena kita benci orang sufi, enggak. Kecuali mereka mau belajar fikih.